Dalam 1 minggu kalau tidak bikin skripsi DO. Saya bilang oke, saya hanya perlu 4 hari itu. Jadi saya tulis skripsi dalam 4 hari itu. Dan itu mendebarkan. Kita tahu hukum Islam itu pelajaran yang sulit dan jarang orang yang lulus 2-3 kali sering ulang. Nah saya 1 kali lulus itu. Jadi saya anggap oke, saya sudah ngerti itu. Sebenarnya saya bisa belajar sendiri. Kalau saya ngajar, tapi kalau contoh dari saya sendiri contoh buruk dari sistem pendidikan itu. Karena saya berantakan studi saya itu sebetulnya itu. Ya, coba saya ingat-ingat dulu ya. Saya pertama kali kuliah itu di Fakultas Teknik jurusan Elektro. Tadi Bung Rocky Gerung yang sok tahu ini, sok tahu banget menurut saya memang. Seorang akademisi, ya. Saya mau tanya, Pak Rocky Gerung ini pernah nggak jadi dekan? Gitu ya. Saya mau tanya, disiplin ilmunya apa sih sebenarnya gitu? Kok kayaknya semua bisa dia komentari seenak-enak udelnya ngomong di ELC ini dari saya pertama kali nonton, tapi enggak. Dari TV One, dari TV One untuk membantu menginformasikan supaya orang seperti Rocky ini tahu fakta, karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman. Oke. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, Mudah-mudahan otakmu besar juga. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Oke, kita fokus ke pembicaraan kita malam hari. Saya pertama kali kuliah itu di Fakultas Teknik jurusan Elektro. Mahasiswa saya pertama Fakultas Teknik itu. Hanya karena ingin tahu apa sebetulnya abstraksi dari atom itu. Bagaimana turbin itu bisa diputar dengan kompresi itu. Jadi soal-soal semacam itu kemudian saya belajar di Fakultas Teknik. Saya masih ingat juga buku fisika yang tebalnya 600 halaman itu. Di belakangnya ada latihan soal dan dosen itu harus uji mahasiswanya. Setiap kuliah itu paling nggak 2 soal mesti dipaparkan di papan tulis dan kita mesti bahas di situ dan selesaikan teoremnya itu. Dan itu dulu belum ada bahasa Indonesianya itu. Jadi di dalam bahasa Inggris buku tebal itu, sehingga mesti memperhatikan logik dari ilmu fisika. Di situ saya dapat pengertian bahwa fisika itu bukan ilmu pasti, karena dia berkembang berdasarkan paradigm itu. Lain dengan matematik itu yang ada yang final. Itu soalnya, dan saya menganggap ya cukup 2 semester atau 3 semester mungkin saya sudah paham dasar-dasarnya. Saya berhenti jadi mahasiswa Fakultas Teknik. Lalu pindah ke ilmu sosial, hubungan internasional tuh. Karena tergoda untuk tahu kenapa perang itu selalu terhubung dengan semacam yang kita sebut sekarang surplus teknologi itu. Jadi saya mulai pelajari kalau orang kelebihan teknologi maka dia tergoda untuk perang. Ini saya masuk di hubungan internasional tuh. Dan udah itu juga nggak selesai, itu jadi berantakan lagi tuh karena menganggap ya sudah ngerti lah. Lalu saya belajar apa lagi ya, Fakultas Hukum tuh. Saya masuk Fakultas Hukum untuk tahu yang disebut kausalitas di dalam hukum pidana. Dan di dalam Fakultas Hukum saya belajar tentang perlunya matematik di dalam ilmu hukum untuk menghitung hukum waris Islam justru. Dan kita tahu hukum Islam itu pelajaran yang sulit dan jarang orang yang lulus 2-3 kali sering ulang. Nah saya 1 kali lulus itu. Jadi saya anggap oke, saya sudah ngerti itu. Sebenarnya saya bisa belajar sendiri.
Apalagi saya kemudian belajar filsafat itu. Dan satu-satunya sebetulnya yang saya selesaikan cuman di jurusan filsafat. Itu pun udah tinggal 1 minggu mau DO, terus dosen saya bujuk-bujuk, saya bilang saya nggak perlu lulus, saya cuma ingin tahu, dibujuk-bujuk, jadi dikasih deadline dalam 1 minggu kalau tidak bikin skripsi DO. Saya bilang oke, saya hanya perlu 4 hari itu, jadi saya tulis skripsi dalam 4 hari itu, dan itu mendebarkan orang. Tapi yang saya mau terangkan sebetulnya adalah sekolah itu adalah sekedar pusat olahraga otak, tempat berpikir. Kalau udah mengerti, nggak perlu terusin sekolah. Itu saya sering mengatakan, walaupun kemudian saya mengajar metodologi, logik, dan macam-macam tuh di jurusan filsafat di UI itu. Lalu saya 15 tahun, lalu saya berhenti juga mengajar karena udah bosan aja itu. Jadi pengalaman saya dengan pendidikan adalah kebosanan. Nah itu yang membuat mungkin kita mesti belajar cari cara bagaimana supaya kebosanan itu bisa ditanamkan sebagai kurikulum. Jadi jangan anggap kalau orang bosan itu dia jadi bodoh. Enggak, justru karena dia bosan kita tahu bahwa kurikulum kita buruk. Kan itu masalahnya kan. Itu mungkin inspirasi dari Lendo tadi yang berupaya untuk cari alternatif tuh. Jadi kalau tadi Indra terangkan soal STEAM, science, teknologi, engineering, lalu art, dan mathematics, saya kira saya penuhi itu semua tuh, karena saya belajar teknologi, belajar sains, saya belajar mathematics, dan saya belajar art itu. Tetapi itu bukan ukuran sebetulnya, karena problemnya adalah seluruh huruf itu, STEAM, dia justru mesti menimbulkan STEAM, menguapkan pengetahuan. Dan STEAM artinya dia sama seperti kita ingin menyimpan energi, kita bisa ambil air lalu kita uraikan jadi atom hidrogen dan jadi molekul oksigen. Jadi statusnya STEAM gitu. Jadi diuapkan. Nah kita di sini sekarang kemampuan menguapkan pikiran itu nggak ada, yaitu abstraksi. STEAM itu kan mengabstraksikan tuh, supaya molekul-molekul itu kita pelihara di dalam konsep abstrak. Kita bisa turunkan kembali. Kalau kita perlu listrik baru ya kita turunkan status hidrogen dan oksigen, kembalikan dalam status air untuk membangkitkan listrik tuh. Nah itu pelajaran logik sebetulnya itu. Jadi saya menganggap bahwa Indonesia takut untuk masuk di dalam atau menyebutkan bahwa itu sebetulnya siswanya udah bosan dengan kurikulum itu. Di kebosanan itu mestinya jadi alarm bagi Menteri siapa tadi itu Nadiem, bahwa ada hal yang nggak benar dalam kurikulum. Apa yang sebetulnya terjadi dengan kurikulum kita? Dipaksakan untuk diinstal ke dalam otak anak. Padahal anaknya nggak suka itu. Nah saya misalnya bayangkan di beberapa negara bagian Amerika, kalau ada mahasiswa datang ke melamar di situ, nanti rektornya jemput dia di stasiun kereta, dibawa ke asramanya, dormitorinya, lalu si rektor bilang, Anda dari mana? Saya dari Indonesia. Oke, ini tempat tidurmu. Besok pagi turun ke lantai 2 tempat saya, kata si rektor, dan bawa kurikulum yang hendak Anda pelajari. Jadi si mahasiswa disuruh nulis sendiri kurikulumnya tuh. Kalau kita ini ada paket kurikulum yang final, entah apa fungsinya itu. Jadi kebebasan di dalam pendidikan itu adalah interaksi antara fasilitasnya dan pride orang untuk belajar. Kalau orang ada pride, dia akan bilang, saya dari Indonesia, saya hanya ingin belajar 3 mata kuliah di sini nih. 1 tentang mathematics, 1 tentang fisika nuklir, 1 tentang environmental ethics. Maka si rektor bilang, oke, silahkan taruh di tempat saya kurikulum Anda, besok saya siapkan dosennya. Jadi dosen disiapkan oleh rektor berdasarkan kebutuhan si mahasiswa itu. Nah di kita sini enggak. Dari awal orang masuk UI,
Semester pertama masih diajarin agama, masih diajarin bahasa Indonesia, masih diajarin bahasa Inggris. Ini ngapain kalau begitu SMP, SMA? Apa nggak cukup? Apa dianggap mahasiswa itu masih kurang bertakwa sehingga mesti diajarin agama lagi? Kan itu kan ngaco kan? Jadi buang-buang energi dan makin lama makin dangkal. Kita sadar perbedaan ini baik. Ore, Demokrasi kita makin mantap. ore, harus kita